balik lagi di Podsan, Podcast Santuy. Episode 3 kali ini kita bakal bahas tentang film lagi nih. Cuma ini tuh kita bakal bahas tentang pemerannya gitu. Jadi di sini kita ada Kala. Siapa dulu teman-temannya? Kala. Oke. Jadi nih aku langsung tanya aja ya. Kamu kan pernah jadi pemeran ya? Waktu itu pemeran jadi apa? Sebenarnya cuma jadi iklan doang sih. Oh, iklan doang. Iya, cuma di iklan aja. Waktu itu ngapain aja? Waktu itu aku ngisi di iklan Ciki Cuba, sama di iklan Fruity X. Nggak ada X-nya. Mobile Legend. Oh gitu. Waktu itu Fruity X Mobile Legends tuh ngapain aja sih? Maksudnya di dalam peran kamu itu tuh kamu ngapain aja? Disuruh ngapain aja? Jadi di situ ceritanya itu aku lagi main Mobile Legends sama peran yang lain. Nah di situ ceritanya aku main terus kalah. Nah terus ada lagi pemeran si C-nya ini datang bawain Fruity, jadi aku senang. Terus main Mobile Legends-nya jadi menang lagi gitu. Jadi kayak sensasi Fruity-nya itu bikin kita semangat gitu. Keren banget sih. Terus yang coba itu kamu ngapain aja? Kalau dicoba itu aku ceritanya lagi duduk santai aja, terus habis itu kita nyobain Ciki Cubanya. Habis itu kita karena Ciki Cuba itu lagi kerja sama BTS, jadi kita di situ ngedance lagu BTS Dynamite. Oh oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Dalam kamu nih ngisi dalam iklan ini nih, ada nggak sih yang kamu siapin kayak kamu harus mendalami peran lah atau mendalami karakter kamu gitu, ada nggak? Ada sih, apalagi yang di Ciki Cuba kan. Di Ciki Cuba itu aku harus ngafalin koreo BTS Dynamite, dan itu butuh sehari aja sih. Keren banget ngafalin Korea sehari. Itu kamu sendiri apa gimana? Enggak, ada 3 teman aku juga. Keren banget sih ngafalin Korea dalam sehari doang. Itu ribet gak? Karena kan kamu berempat ya? Iya. Berempat berarti sama kamu. Itu susah gak sih ngafalin Korea dalam sehari, apalagi kamu harus selarasin nih sama teman-teman kamu? Enggak susah sih, karena sebelumnya kita juga udah pernah tampil bareng, jadi chemistry-nya itu udah dapet juga. Keren banget. Terus ada gak sih yang kayak jadi tantangan kamu nih buat meranin iklan ini, walaupun bukan yang gimana-gimana banget ya, iklan itu kan kayak cuma berapa detik gitu, tapi ada gak sih kayak tantangannya buat ada gak sih tantangannya kamu main iklan ini gitu? Ada sih, supaya ekspresinya itu, terus sama supaya nggak, apalagi kan dance itu lumayan susah kan detailnya gitu, jadi kita mengusahakan untuk nggak salah sih. Terus juga kita pastikan diskusi kan sama yang ingin iklannya itu, ekspresi kita harus kayak gimana, terus kita harus kayak gimananya juga gitu. Betul sih. Waktu yang kalau yang dicoba itu kamu sama teman-teman kamu kan, yang kayak kamu udah biasa perform gitu. Terus kalau yang di Fruity itu sama teman-teman kamu juga atau enggak? Atau kamu harus bonding lagi sama orang-orang itu atau gimana? Enggak sih, itu teman aku juga, tapi teman main games gitu. Jadi kita udah dapet lah ya. Enak sih kalau kayak gitu. Jadi udah dapet gitu lah, kayak misalnya jadi kayak nggak canggung-canggung banget gitu kan buat buat main iklannya gitu. Terus coba dong ceritain pengalaman kamu nih selama proses syuting, entah ada kendala kah atau ada apa gitu. Pokoknya selama proses syuting nih kamu ada kendala dalam hal apa gitu, atau enggak keseruannya nih dalam proses syuting iklan gitu. Keseruannya itu sih kita sambil seneng-seneng juga, kayak have fun-nya juga gitu kan, karena emang kalau dance itu juga nggak gitu kan, apa ya namanya ya, nggak tahu, ya udah skip. Lanjutin. Nggak tahu kata-katanya. Oke, yang ini aja deh, yang Fruity aja. Boleh. Ya kalau Fruity itu kan Mobile Legends, jadi kita main satu match gitu kan. Jadi di satu match itu kita juga have fun gitu. Jadi sambil ketawa-ketawa tapi sambil
mengekspresikan apa yang disuruh gitu, kayak misalkan disuruh sedih terus frustasi gitu. Waktu di Mobile Legends ini kan tadi kamu bilang ada yang kalah ada yang menang. Iya. Nah itu caranya, berarti kamu sempet take berkali-kali gitu ya buat yang menang itu? Iya. Serius? Enggak, terus karena susah nih menangnya, jadi kita pakai ada alternatif lain gitu. Alternatifnya gimana tuh? Rahasia. Terus waktu di Mobile Legends ini berarti yang kalah itu take-nya cuma sekali atau gimana? Tag-nya cuma sekali, soalnya kita kayak disengajain gitu biar nggak nge-kill, nge-push tower gitu. Kayak ya udah main biasa aja. Oh gitu. Terus kan kamu main iklan nih, itu kamu kenapa bisa dipanggil sama sutradaranya atau produsernya buat main main iklan itu? Apa ya? Nggak tahu, mungkin karena kita temen kali ya. Terus si sutradaranya ini susah cari talentnya gitu, jadi ya udah yang temen deket aja gitu. Oh kebetulan kamu juga teman dekat sutradaranya. Iya betul. Enak sih kok kayak gitu, jadi kayak kerjanya lebih santai juga kan, jadi nggak begitu menegangkan gitu, nggak harus bonding lagi sama yang baru. Tapi kira-kira kamu pernah nggak sih kayak di luaran gitu selain dari yang iklan tadi buat ditawarin jadi pemeran figur kah atau gimana? Sebelumnya sih belum pernah. Belum pernah. Nggak apa lah ya, pengalaman lah ya jadi pemain iklan gitu. Nah kan dari kamu udah tampil di 2 iklan itu kan, cara kamu pedenya tuh gimana sih gitu kan? Pasti ada nih orang yang pertama kali baru masuk kamera itu nggak pede. Kayak kamu pertama kali itu di iklan yang mana? Di iklan coba. Nah itu pertama kali kan, cara kamu pede itu gimana? Caranya sama ya tampil aja sih, nggak ngehirauin siapapun, terus fokus ke video, arahan juga gitu. Jadi mengkosongkan pikiran juga biar nggak gimana nih gitu. Oh jadi karena ya juga sih karena kamu kan juga di situ sama teman-teman ya. Iya. Terus apalagi sutradaranya kamu kenal ya. Jadi lebih enak gitu ya buat nyambung gitu kan. Lebih santai. Betul. Jadi emang udah enak banget sih kalau kayak gitu. Apa ya? Jadi nggak begitu. Jadi kayak nggak begitu tegang banget lah ya buat syuting. So, jadi have fun, terus hasilnya memuaskan. Seru banget berarti ya buat syuting-syuting iklan kayak gitu. Kamu kalau misalkan ditawarin buat next iklan atau bikin film gitu kamu gak sih? Mau dong, kayak ya biar lebih bagus lagi kan. Itu pasti ada proses-prosesnya kan, biar lebih baik lagi dalam mendalami peran, terus ekspresinya gitu. Nih kamu kan ditawarin jadi iklan, pemeran iklan. Terus kalau misalkan jadi pemeran film, kamu pengen nggak? Terus kamu pengen jadi apa gitu? Dan kenapa kamu pengen jadi pemeran itu? Gak ada ya, belum ada sih, udah lebih asik ke iklan aja. Tantangan dong. Ya udah, kamu Nantang. kasih jawaban apa? Kasih jawaban. Jadi aku kayak antagonis gitu. Cocok. Gak cocok sih. Kamu pengen gak kayak misalkan pemeran jadi Cinderella gitu? Tidak, itu sangat tidak cocok. Kenapa? Apa nggak cocok aja, terlalu Girly? Enggak, bukan. Rahasia bro. Kayaknya kalau jadi Cinderella kayak gitu perlu proses yang lama banget untuk dalami perannya gitu sih, untuk kayak sifatnya, terus cara dia ngomongnya, cara dia jalan gitu. Berarti buat misalkan nih kamu pengen jadi pemeran film nih, kamu kira-kira mau ngambil di pemeran utama kah atau figurnya aja? Maksudnya kayak jadi cameo gitu atau kayak jadi temennya si pemeran utama gitu, second lead? Aku mau jadi temennya peran utama. Seru ya pastinya. Iya betul. Tapi pemeran utamanya kayak gimana dulu nih? Kayak gimana ya? Mungkin kayak di contoh drama aja kali ya. Contohnya drama Korea sih. Kayak apa tuh?
bisnis proposal. Nah itu pemerannya gimana tuh? Maksudnya ciri-ciri pemeran utamanya kayak gimana? Kebetulan aku nggak begitu nonton drama Korea sih. Ya, seru tuh, nggak boleh, aku nggak boleh. Seru tuh, harus nonton. Jadi pemeran utamanya itu pegawai di suatu perusahaan. Terus habis itu dia disuruh sama bestinya buat gantiin dia ikut kencan buta. Kayak di Tinder gitu kan? Iya. Enggak sih, itu disuruh sama orang tuanya. Terus kamu mau jadi bestinya? Yang disuruh gantiin dia ini? Mau, karena aku suka isengin orang. Gimana? Ya ampun. Tapi gak apa sih, lumayan lah ya. Kan dapet. itu disuruh buat ngegagalin gitu ya, jangan sampai. Loh berarti kamu jahat dong? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Setiap peran itu ada hikmahnya. Betul. Iya Kan itu intinya itu membantu teman. Betul. Besti. Gak apa. Apa? Jiwa isengnya. Nih dari semua, misalkan pemeran film itu kan pasti macam-macam ya karakternya. Nah di antara kamu nih, di antara yang adegan marah atau sedih atau lagi happy, itu kamu lebih beban di mana dan kamu lebih pede di mana? Lebih beban di nangis sih, harus mikirin yang sedih-sedih kan supaya air matanya keluar, terus ekspresinya sedih, kayak mendalami itunya apa sih adegannya. Kalau nyaman sih lebih nyaman ke happy sama marah-marah sih, karena marah-marah tuh kayak bikin panas dan keluar semua ya. Betul, selama ini yang di dalam Apa? yang dipendam gitu. Nah emang sih kalau nangis itu tuh emang beban banget ya, karena kita harus memikirkan sesuatu yang istilahnya yang kita tuh udah out of karakter banget gitu. Jadi biar kita tuh bisa kepikiran buat sedih gitu kan, buat nangis gitu. Emang tuh beban banget sih. Terus belum lagi kan kolosnya biar kelihatan beneran nangisnya itu kan biasanya ya matanya merah sebab, terus hidungnya juga merah karena itu Karena nangis ya. nangis gitu. Memang susah sih jadi pemeran yang sedih-sedih gitu kan, banyak ya kalau di film-film gitu yang sering nangis gitu, apalagi pemeran utama ya kan. Terus nih kalau misalkan kamu jadi pemeran utama disuruh nangis nih sama sutradara, terus kamu nggak dibolehin ganti, misalkan kamu udah request kayak aku maunya perannya yang ini aja gitu, maunya yang happy aja, tapi tapi disuruh sama sutradara enggak, kamu udah ini aja, kamu udah harus ini, kamu peran utama, kamu harus nangis kayak gitu, gimana? Kamu bakal ada usaha nggak buat kayak mencapai ke gimana caranya biar bisa nangis terus? Ada sih triknya. Apa tuh? Pakai bawang bombay aja, taruh di mana gitu. Emang bisa? Iya kan, bawang bombay bikin nangis. Oh iya? Deh bertahu. Iya tahu. Perih matanya jadi. Terus merah. Selain itu aku harus memikirkan apa? Aku harus memikirkan detik-detik kucingku. Kenapa? Mati. Oh my god. Tapi emang itu sedih sih. Sedih banget. Kebetulan kayak kucingku juga tadi pagi juga baru mati sih. Cuma sedih banget. Tapi emang itu jujur sedih banget. Aku sampai hari ini galau banget. Betul. Karena kehilangan kucing ya. Betul, aku juga nangis 3 hari 2 malam sih. Cuma karena kucing kan, padahal cuma kucing, tapi kucing itu sangat doang. berarti buat hidup Betul, kita. karena dia menemani kita ya selama hidup. Nah sampai sini dulu ya teman-teman episode hari ini, dan makasih juga buat Kala udah datang ke podcast santuy ini, dan sampai jumpa teman-teman.